Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Eka Setiawati dengan NIM 2020-1211-056 dan teman saya Nur Aziza dengan NIM 2020-1211-053. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 2 yaitu tentang risiko keuangan institusi. Yang pertama itu perkenalan tentang risiko keuangan institusinya. Tujuan utama manajemen lembaga keuangan adalah untuk meningkatkan keuntungan lembaga keuangan bagi pemiliknya. Namun, hal ini sering datang dengan biaya peningkatan risiko. Pada bab ini mengulas berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan. Yang pertama itu ada risiko suku bunga, terus yang kedua risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara, risiko pasar, risiko di luar neraca, risiko teknologi dan operasional, dan terakhir risiko kebangkrutan. Risiko adalah inti dari kinerja lembaga keuangan. Memang dapat dikatakan bahwa bisnis utama lembaga keuangan adalah mengelola risiko-risiko tersebut. Sementara selama dekade terakhir, profitabilitas lembaga keuangan Amerika Serikat secara umum kuat. Risiko intermediasi keuangan meningkat karena ekonomi Amerika Serikat dan luar negeri menjadi lebih terintegrasi. Misalnya, kondisi ekonomi yang melemah di dalam dan di luar Amerika Serikat, khususnya di Yunani, Italia, Spanyol, dan Portugal, telah menghadirkan risiko besar bagi lembaga keuangan yang beroperasi dan memberikan pinjaman ke pasar dan pelanggan luar negeri. Bahkan lembaga keuangan yang tidak memiliki pelanggan asing dapat terkena risiko valuta asing dan kedaulatan jika pelanggan domestiknya memiliki hubungan bisnis dengan negara asing. Akibatnya, manajer lembaga keuangan harus mencurahkan banyak waktu untuk memahami dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan mereka. Yang pertama ada risiko suku bunga. Pada bab ini membahas transformasi aset berbagai fungsi kunci khusus lembaga keuangan. Transformasi aset melibatkan lembaga keuangan membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Sekuritas primer yang dibeli oleh lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik maturitas dan likuiditas yang berbeda dari sekuritas sekunder yang dijual oleh lembaga keuangan. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo, aset dan liabilitas sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka. Lembaga keuangan berpotensi risiko suku bunga. Selain potensi risiko refinancing atau reinvestasi yang terjadi saat suku bunga berubah, lembaga keuangan menghadapi nilai pasar risiko juga. Ingatlah bahwa nilai pasar aset atau liabilitas secara konseptual sama dengan nilai sekarang, arus kas saat ini, dan masa depan dari aset atau liabilitas tersebut. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga
meningkat nilai pasar aset dan kewajiban. Selain itu, jatuh tempo yang tidak sesuai dengan memegang aset jangka panjang daripada kewajiban berarti bahwa ketika suku bunga naik, nilai pasar aset lembaga keuangannya turun. Next. Jika memiliki aset dan liabilitas dengan jatuh tempo yang tidak sesuai, membuat lembaga keuangan menghadapi risiko reinvestasi atau pembiayaan kembali nilai dan nilai pasar. Lembaga keuangan dapat berupaya melakukan lindung nilai atau melindungi dari risiko suku bunga dengan mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitasnya. Dua hal ini menghasilkan filosofi umum bahwa pencocokan jatuh tempo entah bagaimana merupakan kebijakan terbaik untuk lindung nilai risiko suku bunga untuk lembaga keuangan yang menghindari risiko. Bagaimanapun, bahwa jatuh tempo yang cocok tidak selalu konsisten dengan fungsi transformasi aset aktif untuk lembaga keuangan. Artinya, lembaga keuangan tidak dapat menjadi pengubah aset. Misalnya, mengubah simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang, dan pencocokan atau lindung nilai neraca langsung pada saat yang bersamaan. Sementara, mengurangi paparan risiko suku bunga, jatuh tempo yang sesuai juga dapat mengurangi profitabilitas lembaga keuangan, karena pengembalian dari bertindak sebagai transformator aset penanggung risiko khusus berkurang. Akibatnya, beberapa lembaga keuangan lebih menekankan ketidakcocokan maturitas aset liabilitas daripada yang lain. Next. Misalnya, lembaga penyimpanan secara tradisional memiliki aset jangka panjang daripada kewajiban, sedangkan perusahaan asuransi jiwa cenderung mencocokkan sifat jangka panjang kewajiban mereka dengan aset jangka panjang. Akhirnya, pencocokan jatuh tempo melindungi risiko suku bunga hanya dengan cara yang sangat mendekati dan tidak lengkap. Alasannya bersifat teknis, berkaitan dengan perbedaan antara umur rata-rata atau durasi dan jatuh tempo aset atau liabilitas, dan apakah financial institution mendanai sebagian asetnya dengan modal ekuitas serta liabilitas. Dalam contoh sederhana sebelumnya, next. Sebelumnya sebentar ya. Lembaga keuangan membiayai seluruh asetnya dengan dana pinjaman. Di dunia nyata, lembaga keuangan menggunakan campuran liabilitas dan ekuitas pemegang saham untuk membiayai pembelian aset. Ketika aset dan liabilitas tidak sama, risiko lindung nilai yaitu menyekat nilai ekuitas pemegang saham lembaga keuangan dapat dicapai dengan tidak mencocokkan dengan tepat jatuh tempo atau umur rata-rata aset dan liabilitas. Yang kedua, itu membahas risiko kredit. Risiko kredit timbul karena kemungkinan bahwa arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan, seperti pinjaman atau obligasi, tidak akan dibayar penuh. Hampir semua jenis lembaga keuangan menghadapi risiko ini. Namun, secara umum, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang panjang lebih terekspos dibanding dengan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Ini berarti misalnya lembaga penyimpanan.
Hal ini mengasumsikan bahwa lembaga keuangan dapat secara langsung mengontrol jatuh tempo aset dan liabilitas mereka. Saat suku bunga turun, banyak peminjam hipotek berusaha untuk membayar di muka pinjaman mereka yang ada dan membiayai kembali dengan tarif yang lebih rendah. Risiko pembayaran di muka ini yang terkait langsung dengan pergerakan suku bunga dapat dilihat sebagai risiko terkait suku bunga lebih lanjut. Nah, next. Asuransi lebih terekspos terhadap risiko kredit daripada reksadana, pasar uang, dan asuransi properti kecelakaan. Jika pokok dari semua klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dijanjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman ditambah pengembalian bunga. Artinya, mereka tidak akan menghadapi risiko kredit. Namun, jika peminjam gagal bayar, pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima berada dalam risiko. Akibatnya, banyak klaim finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipegang oleh lembaga keuangan menjanjikan pengembalian terbalik yang terbatas atau tetap pembayaran pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman dengan probabilitas tinggi dan risiko penurunan yang besar. Dengan probabilitas yang jauh lebih kecil. Contoh bagus dari klaim keuangan yang dikeluarkan dengan trade-off risiko pengembalian ini adalah obligasi kupon pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dan pinjaman bank. Dalam kedua kasus tersebut, lembaga keuangan lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun, jika terjadi wan prestasi, lembaga keuangan tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok, tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum kebangkrutan dan kepailitan. Oleh karena itu, peran utama lembaga keuangan melibatkan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mendanai pinjaman yang paling layak kredit. Tagihan kartu kredit oleh bank komersial terus meningkat dari pertengahan 1980-an hingga 1993 dan lagi dari tahun 1995 hingga awal 1998. Pada tahun 1998, tagihan mendarat dan bahkan menurun setelah tahun 1998. Namun ekonomi lemah dan perubahan undang-undang kebangkrutan mengakibatkan lonjakan tagihan kartu kredit di awal tahun 2000-an dan selama resesi dari tahun 2007 sampai 2010. Terlepas dari kerugian ini, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial termasuk saldo yang tidak terpakai terus tumbuh dari 1.856 triliun pada Maret 1997 menjadi 4.367 triliun pada September 2008. Next. Potensi kerugian yang dialami lembaga keuangan dari pemberian pinjaman menunjukkan bahwa lembaga keuangan perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio mereka dan memantau peminjam tersebut dari waktu ke waktu.
Dengan demikian, efisiensi pemantauan manajerial dan strategi manajemen risiko kredit secara langsung mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko portofolio pinjaman. Salah satu keuntungan yang dimiliki lembaga keuangan dibandingkan investor rumah tangga atau individu adalah kemampuan untuk mendiversifikasi beberapa risiko kredit dari satu aset dengan memanfaatkan hukum angka besar dalam portofolio investasi aset mereka. Diversifikasi lintas aset seperti pinjaman yang terkena risiko kredit, mengurangi keseluruhan risiko kredit dalam portofolio aset, dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan pelunasan sebagian atau seluruh pokok dan atau bunga. Next. Lembaga keuangan mendapatkan pengembalian dolar maksimum ketika semua obligasi dan pinjaman lunasi bunga dan pokok secara penuh. Pada kenyataannya, beberapa pinjaman atau obligasi gagal bayar atas pembayaran bunga, pembayaran pokok, atau keduanya. Dengan demikian, pengembalian rata-rata portofolio aset akan berkurang dari kemungkinan maksimum. Pengaruh diversifikasi risiko adalah untuk memotong atau membatasi kemungkinan hasil buruk dalam portofolio. Akibatnya, diversifikasi mengurangi individu risiko kredit spesifik perusahaan seperti risiko khusus untuk memegang obligasi atau pinjaman General Motors, sementara membiarkan lembaga keuangan tetap terekspos risiko kredit sistematis, seperti faktor-faktor yang secara bersamaan meningkatkan risiko gagal bayar semua perusahaan dalam perekonomian, misalnya resesi ekonomi. Next. Selanjutnya, risiko yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan lembaga keuangan atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menarik menurunkan komitmen pinjaman mereka. Misalnya ketika pemegang liabilitas menuntut kesegaran tunai, yaitu mengembalikan klaim keuangan mereka ke lembaga keuangan harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai, yaitu lembaga keuangan dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pemegang kewajiban untuk menarik dana secara langsung. Meskipun lembaga keuangan membatasi kepemilikan aset kas, mereka karena kas tidak menghasilkan bunga, kepemilikan kas yang rendah biasanya tidak menjadi masalah penarikan harian oleh pemegang kewajiban. Umumnya dapat diprediksi dan lembaga keuangan biasanya dapat berharap untuk meminjam dana tambahan untuk memenuhi kekurangan uang tunai pasar keuangan yang tiba-tiba. Pada awal tahun 2000-an, Kongres Amerika Serikat mempertimbangkan dan mengesahkan undang-undang yang mempersulit individu untuk menyatakan kebangkrutan. Kegiatan Kongres ini meningkatkan pengajuan kebangkrutan sebelum perubahan diberlakukan. Namun, ada kalanya lembaga keuangan menghadapi krisis likuiditas karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang kewajiban di lembaga keuangan atau kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Pemegang kewajiban mungkin menuntut lebih besar penarikan dari biasanya.
Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aziza. Selanjutnya, pada awal tahun 2000-an, Kongres Amerika Serikat mempertimbangkan dan mengesahkan undang-undang yang mempersulit individu untuk menyatakan kebangkrutan. Kegiatan Kongres ini meningkatkan pengajuan kebangkrutan sebelum perubahan diberlakukan. Namun, ada kalanya lembaga keuangan menghadapi krisis likuiditas karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang kewajiban di lembaga keuangan atau kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Pemegang kewajiban mungkin menuntut lebih besar penarikan dari biasanya. Ketika semua atau banyak lembaga keuangan menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar, biaya dana tambahan yang dibeli atau dipinjam meningkat, dan pasokan dana tersebut menjadi terbatas. Konsekuensi dari kegiatan tersebut adalah lembaga keuangan harus memiliki atau menjual beberapa asetnya yang kurang liquid untuk memenuhi permintaan penarikan pemegang liabilitas. Nah, hal tersebut itu akan menghasilkan sebuah resiko likuiditas yang lebih serius, terutama karena beberapa aset dengan pasar menghasilkan harga yang lebih rendah saat penjualan aset dilakukan. Penjualan aset dilakukan segera dengan membandingkan saat lembaga keuangan memiliki lebih banyak waktu untuk menegosiasikan penjualan aset. Akibatnya, likuidasi beberapa aset dengan harga rendah atau harga obral atau harga yang diterima lembaga keuangan jika aset harus segera dilikuidasi kurang dari nilai pasar wajarnya, dapat mengancam profitabilitas dan solvabilitas lembaga keuangan. Misalnya, pada musim panas 2008, Bank IndyMac bangkrut, sebagian karena bank yang berlanjut selama beberapa hari, bahkan setelah diambil alih oleh FDIC. Bank tersebut telah mengumumkan pada tanggal 7 Juli bahwa karena posisi modalnya yang memburuk, operasi hipoteknya akan berhenti dan hanya beroperasi sebagai bank retail. Laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa IndyMac akan menjadi kegagalan bank terbesar dalam lebih dari 20 tahun. Khawatir bahwa mereka tidak akan memiliki akses ke uang mereka, deposan bank bergegas menarik uang dari IndyMac. Meskipun simpanan mereka diasuransikan hingga 100.000 US dollar oleh FDIC. Laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa IndyMac akan menjadi kegagalan bank terbesar yang terjadi kurang lebih selama 20 tahun. Selanjutnya ada resiko devisa. Lembaga keuangan semakin menyadari bahwa bank investasi asing, langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dan investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun Amerika Serikat yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal 1990-an, sekarang memiliki lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang sama, bank-bank besar Amerika Serikat
seperti bank investasi dan reksadana menjadi lebih berorientasi global. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna, ada potensi keuntungan bagi lembaga keuangan yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajibannya di luar batas domestik. Pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena adanya dua alasan. Nah, alasan yang pertama adalah bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin didasarkan pada pertanian, sementara yang lain berbasis industri. Mengingat infrastruktur ekonomi yang berbeda, satu ekonomi dapat berkembang sementara yang lain itu melakukan kontraksi. Pada pertengahan 2010-an, misalnya, ekonomi Amerika Serikat berkembang sementara ekonomi Eropa mengalami resesi. Alasan kedua adalah perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara. Hal ini berarti nilai tukar dolar euro mungkin menguat, sementara nilai tukar dolar yen mungkin mengalami penurunan. Salah satu manfaat potensial dari prospek lembaga keuangan yang semakin global adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui cabang atau akuisisi atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencakup sekuritas asing serta sekuritas domestik. Meski demikian, investasi asing mengekspos lembaga keuangan risiko valuta asing. Risiko valuta asing sendiri adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan dalam mata uang asing. Untuk memahami bagaimana risiko valuta asing muncul, di sini ada contoh. Misalkan, lembaga keuangan Amerika Serikat ini memberikan pinjaman kepada perusahaan Inggris dalam pound atau pound sterling. Nah, jika pound sterling Inggris ini terdepresiasi nilainya relatif terhadap dolar Amerika Serikat, pembayaran pokok dan bunga yang diterima oleh investor Amerika Serikat akan didevaluasi dalam dolar. Memang, jika pound Inggris jatuh cukup jauh selama periode investasi, ketika arus kas dikonversi menjadi dolar, pengembalian keseluruhan bisa menjadi negatif, yaitu pada konversi pokok dan pembayaran bunga dari pound sterling menjadi dolar. Kerugian dari selisih kurs tersebut dapat mengimbangi nilai yang dijanjikan dari pembayaran bunga mata uang lokal dengan nilai tukar awal di mana investasi tersebut terjadi. Secara umum, lembaga keuangan dapat memiliki aset dalam mata uang asing dan atau menerbitkan kewajiban luar negeri. Pertimbangan lembaga keuangan Amerika Serikat yang memegang 100 juta pound sterling dalam bentuk pinjaman pound sterling sebagai aset dan menandai 80 juta diantaranya dengan sertifikat deposito pounds. Selisih antara 100 juta pound sterling dalam bentuk pinjaman dan 80 juta dalam bentuk
pound CD didanai oleh CD dolar, yaitu CD dolar senilai 20 juta pound sterling. Dalam hal ini, US lembaga keuangan adalah panjang bersih sebesar 20 juta dalam bentuk aset pound, yaitu memegang lebih banyak aset asing daripada kewajiban. Lembaga keuangan Amerika Serikat menderita kerugian jika nilai tukar pound jatuh atau terdepresiasi terhadap dolar selama periode ini. Dalam dolar, nilai aset pinjaman pound jatuh atau menurun nilainya lebih dari kewajiban pound CD. Artinya, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko bahwa aset luar negeri bersihnya mungkin harus dilikuidasi dengan nilai tukar yang lebih rendah daripada yang ada saat lembaga keuangan masuk di posisi aset liabilitas asing. Sebaliknya, financial institution dapat memiliki 20 juta lebih banyak kewajiban pound daripada aset. Dalam hal ini akan memegang pendek bersih posisi dalam aset pound. Dalam keadaan ini, lembaga keuangan terkena risiko valuta asing jika pound terapresiasi terhadap dolar selama periode investasi. Hal ini terjadi karena nilai liabilitas pounds-nya dalam dolar naik lebih cepat daripada pengembalian aset pound-nya. Konsekuensinya, agar kira-kira dilindung nilai, lembaga keuangan harus mencocokkan aset dan kewajibannya dalam setiap mata uang asing. Perhatikan bahwa lembaga keuangan sepenuhnya dilindung nilai hanya jika mengasumsikan bahwa ia memiliki aset dan kewajiban luar negerinya dengan jatuh tempo yang persis sama. Pertimbangan apa yang terjadi jika lembaga keuangan cocok dengan ukuran buku mata uang asingnya? Atau aset pound sama dengan kewajiban pound sama dengan 100 juta dalam mata uang asing itu. Tetapi jatuh temponya itu tidak sesuai dengan aset pound, jatuh tempo 6 bulan dan kewajiban jatuh tempo 3 bulan. Lembaga keuangan kemudian akan terekspos pada risiko suku bunga asing, risiko bahwa suku bunga Inggris akan naik ketika harus mengembalikan kewajiban 100 juta dalam pounds pada akhir bulan ketiga. Konsekuensinya, lembaga keuangan yang cocok dengan ukuran dan jatuh tempo exposure-nya dalam aset dan kewajiban mata uang tertentu dilindung nilai atau diimunisasi terhadap risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Sampai-sampai lembaga keuangan secara teknis dilindung nilai membutuhkan pencocokan durasi atau umur rata-rata aset dan kewajiban daripada jatuh tempo sederhana. Satu perkenalan ketidakpastian portofolio dan exposure jatuh tempo mereka dalam aset dan kewajiban mata uang yang berbeda. Mereka menghadapi risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Seperti yang telah disebutkan, jika nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga tidak berkorelasi sempurna di seluruh negara. Lembaga keuangan dapat mendiversifikasi sebagian jika tidak semua risiko mata uang asingnya. Selanjutnya ada risiko negara atau kedaulatan. Seperti yang kami catat di bagian sebelumnya, lembaga keuangan yang berorientasi global yang tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban luar negerinya akan terpapar risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar risiko-risiko ini dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar.
Memegang aset di negara asing dapat membuat lembaga keuangan terkena jenis resiko investasi asing tambahan yang disebut sebagai resiko negara atau kedaulatan. Resiko negara atau kedaulatan adalah jenis resiko kredit berbeda yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang membeli aset seperti obligasi, pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika sebuah perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman, lembaga keuangan biasanya meminta bantuan pengadilan kebangkrutan domestik dan akhirnya dapat menutupi setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaan yang gagal dilikuidasi atau direstrukturisasi. Sebagai perbandingan, perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga pinjaman, bahkan jika menginginkannya. Paling umum, pemerintah negara tempat korporasi berkantor pusat mungkin melarang atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Misalnya, pada tahun 2001, pemerintah Argentina yang telah mematok peso terhadap dolar dengan basis 1-1 sejak awal 1990-an. Harus gagal membayar utang pemerintahannya, terutama karena peso yang dinilai terlalu tinggi dan dampak buruknya memiliki pada ekspor dan pendapatan mata uang asing. Maaf Pak, ini jeda azan dulu ya Pak. Terima kasih.
Saya lanjut ya, Pak. Misalnya, pada tahun 2001, pemerintah Argentina yang telah memasuk peso terhadap dolar dengan basis 1 ke 1 sejak awal 1990-an harus gagal membayar utang pemerintahannya, terutama karena peso yang dinilai terlalu tinggi dan dampak buruknya. Pada bulan Desember 2001, Argentina akhirnya gagal membayar 130 miliar US dollar utang yang dikeluarkan pemerintah, dan pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar atas 30 miliar utang perusahaan kepada kreditur asing. Masalah ekonomi Argentina berlanjut hingga tahun 2000-an, bahkan 2010-an. Pada bulan September 2003, Argentina gagal membayar pinjaman sebesar 3 miliar kepada IMF. Dan pada awal 2015, Argentina masih meminta penangguhan untuk menerima potongan sebesar 65% dari pokok obligasi. Kasus lain dari risiko kedaulatan yang ekstrim adalah krisis Eropa tahun 2010-an. Meskipun suntikan besaran dana talangan oleh zona euro dan dana moneter internasional, pada Maret 2012, pemegang utang pemerintah Yunani kehilangan 53,5% dari investasi sebesar 265 miliar US dollar. Mereka karena Yunani merestrukturisasi sebagian besar utang negaranya. Restrukturisasi menghasilkan default utang negara terbesar yang pernah ada. Dalam hal ini terjadi pembatasan, penjadwalan ulang, dan larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat. Pemegang klaim lembaga keuangan hanya memiliki sedikit jika ada jalan lain ke pengadilan kebangkrutan lokal dan pengadilan gugatan perdana internasional. Pengukir utama yang tersedia bagi lembaga keuangan untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana negara ke masa mendatang. Khawatir, namun pengaruh seperti itu mungkin sangat lemah dalam menghadapi mata uang dan pemerintahan negara yang ambruk. Selanjutnya ada resiko luar neraca. Salah satu tren yang paling cocok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca dan juga aktivitas mereka resiko di luar neraca. Aktivitas di luar neraca sementara semua lembaga keuangan sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet. Sebagian besar perhatian tertuju pada aktivitas bank, terutama bank besar, yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan luar perusahaan asuransi, yang memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif sedikit. Aktivitas di luar neraca menurut definisi tidak muncul di neraca lembaga keuangan saat ini karena melibatkan primer saat ini atau mengklaim aset dan penerbitan sekunder saat ini tuntutan kewajiban. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi masa depan. Daripada buruk neraca
daripada bentuk neraca lembaga keuangan saat ini. Mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban kontingensi yang menimbulkan penetapan potensial atau masa depan mereka di neraca. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja lembaga keuangan di masa depan. Dengan demikian, akuntan menempatkannya di bawah garis bawah dari neraca aset dan liabilitas keuangan. Contoh yang baik dari aktivitas di luar neraca adalah penerbitan standby surat kredit jaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan sekuritas tersebut tanpa bank atau perusahaan asuransi. Surat jaminan kredit yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika kota madya gagal membayar kewajibannya di masa depan. Jadi, letter of credit menjamin pembayaran jika pemerintah kota, misalnya negara bagian New York, menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga dijanjikan dan atau pokok obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas Pemkot cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga utang yang dikeluarkannya, surat jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan kedaluarsa tidak digunakan. Tidak ada yang muncul di neraca, tidak ada yang muncul di neraca lembaga keuangan hari ini atau di masa depan. Namun, biaya yang diperoleh untuk menerbitkan surat jaminan kredit muncul di laporan laba rugi lembaga keuangan. Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan fee sementara tidak memuat atau memperluas neraca telah menjadi motivasi penting bagi lembaga keuangan untuk menjalankan business of balance sheet. Sayangnya, aktivitas ini tidak bebas resiko. Misalkan pemerintah kota gagal bayar bunga obligasi dan pembayaran pokoknya. Kemudian, kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan lembaga keuangan menjadi kewajiban aktual yang muncul di neraca lembaga pembiayaan. Artinya, lembaga keuangan harus menggunakan ekuitasnya sendiri untuk mengkompensasi investor obligasi daerah. Letter of credit sendiri hanyalah satu contoh aktivitas di luar neraca. Lainnya termasuk komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga penyimpanan, dan posisi di forward, future, swap, dan sekuritas derivatif lainnya yang hampir semua lembaga keuangan besar. Meskipun sebagian dari aktivitas ini disusun untuk mengurangi ekspor lembaga keuangan terhadap resiko kredit, resiko suku bunga, dan valuta asing. Kesalahan pengelolaan dan penggunaan spekulatif dari instrumen ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi lembaga keuangan. Memang, seperti terlihat selama krisis keuangan 2008-2009, kerugian signifikan dalam aktivitas off balance sheet atau OBS, misalnya contohnya itu kredit default swap, dapat menyebabkan lembaga keuangan gagal sama seperti kerugian besar akibat gagal bayar neraca dan bunga. Tingkat resiko dapat menyebabkan lembaga keuangan itu mengalami kegagalan. Selanjutnya ada resiko teknologi dan operasional. Resiko teknologi dan operasional terkait erat dengan beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator lembaga keuangan. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan risiko operasional, termasuk risiko teknologi, sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah lembaga keuangan menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya karena mereka mengalami kegagalan merger, sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas.
Tujuan utama perluasan teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk lembaga keuangan. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan lembaga keuangan mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi yang mengacu pada kemampuan lembaga keuangan untuk menurunkan biaya operasi, rata-ratanya dengan memperluas keluaran jasa keuangannya. Ekonomi ruang lingkup mengacu pada kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Contohnya, lembaga keuangan dapat menggunakan informasi yang sama tentang kualitas pelanggan yang disimpan di komputernya untuk memperluas penjualan produk pinjaman dan produk asuransi. Artinya, informasi yang sama, misalnya usia, pekerjaan, ukuran keluarga, pendapatan, dapat mengidentifikasi calon nasabah pinjamannya dan asuransi jiwanya. Resiko teknologi terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk ekonomi skala atau ruang lingkup. Diseek economy of scales misalnya muncul karena kelebihan kapasitas, teknologi yang berlebihan dan atau inefisiensi organisasi dan birokrasi yang menjadi lebih buruk ketika lembaga keuangan bertambah besar. Diseconomies of scope muncul ketika lembaga keuangan gagal menghasilkan sinergi yang dirasakan atau penghematan biaya melalui investasi teknologi yang besar. Kami menjelaskan pengukuran dan bukti skala dan ruang lingkup ekonomi dan lembaga keuangan. Resiko teknologi dapat mengakibatkan kerugian besar dalam efisiensi persaingan lembaga keuangan dan pada dasarnya kegagalan jangka panjangnya. Demikian pula keuntungan dari investasi teknologi dapat menghasilkan kinerja yang lebih unggul dari pesaing lembaga keuangan serta kemungkinan untuk mengembangkan produk baru yang inovatif. Resiko operasional sebagian besar terkait dengan resiko teknologi dan juga dapat muncul kali kegagalan fungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office rusak. Contohnya, pencurian motor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009, ketika selama periode 2 tahun, sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri dari sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaring Heartland mencatat data kartu saat tiba dari pengecer. Contoh penting lainnya adalah toko Target pada tahun 2013. Peretas menginfeksi pembacaan buku pembayaran perusahaan dan menghasilkan 110 juta catatan pada puncak musim belanja Natal. Meskipun kerusakan komputer seperti itu jarang terjadi, kejadian dapat menyebabkan dislokasi besar pada lembaga keuangan yang terlibat dan berpotensi mengganggu sistem keuangan secara umum. Selanjutnya ada resiko kepastian. Resiko kepastian. Resiko kebangkrutan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih resiko yang dijelaskan di atas. Resiko suku bunga, resiko kedaulatan, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko valuta asing, resiko off balance sheet, serta resiko teknologi. Secara teknis, kebangkrutan terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik lembaga keuangan didorong ke atau mendekati nol karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu lebih resiko yang dijelaskan di atas. Pertimbangan kasus Washington Mutual atau WAMU yang mengalami kerugian besar dari kepemilikannya di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan.
Pada awal September 2008, modal pasar WAMU hanya bernilai 3,5 miliar US dollar, turun dari 43 miliar pada akhir tahun 2006. Pada bulan September 2008, bank tersebut diambil alih oleh FDIC dan dijual ke JP Morgan Chase. Sebaliknya, pada Maret 2009, harga saham Citigroup turun hingga di bawah $1 per lembar dan bank yang pernah terbesar di Amerika Serikat juga ikut bangkrut, membuktikan bahwa beberapa bank terlalu banyak untuk gagal. Citigroup menerima jaminan pemerintahan yang substansial terhadap kerugian dan suntikan uang tunai sebesar 20 miliar untuk mencegah kegagalan. Memang antara Oktober 2008 sampai Desember 2009, lebih dari 700 bank telah menerima total 205 miliar dana pemerintah federal melalui program pembelian modal. Dalam upaya menopang modal dan mendukung pinjaman. Secara umum, semakin banyak modal ekuitas untuk peminjam dana yang memiliki lembaga keuangan, yaitu semakin rendahnya leverage, semakin mampu menahan kerugian baik karena perubahan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit yang tidak terduga, atau alasan lainnya. Oleh kecukupan, lembaga keuangan sebagai ukuran utama kemampuannya untuk mampu membayar dan tumbuh dalam menghadapi banyak ekspor risiko. Masalah tingkat modal yang memadai untuk mengelola ekspor risiko lembaga keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada resiko lain dan interaksi risiko. Setiap resiko dan interaksinya dengan resiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi resiko kebangkrutan. Demikian pula, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga berkorelasi ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama atau suku bunga dana Fed melalui tindakan kebijakan moneternya. Nilai tukar juga cenderung berubah. Akibatnya, ekuitas dan posisi modalnya. Dengan demikian, setiap resiko dan interaksinya dengan resiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi resiko kebangkrutan. Demikian pula, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi. Ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama, seperti suku bunga dana atau Fed, melalui tindakan kebijakan moneternya, nilai tukar juga cenderung berubah. Berbagai resiko lainnya seringkali lebih bersifat diskrit atau jenis kejadian juga berdampak pada profitabilitas dan ekspor risiko lembaga keuangan. Meskipun, seperti disebutkan sebelumnya, banyak yang melihat resiko diskrit atau kejadian resiko diskrit kejadian sebagai bagian dari resiko operasional. Resiko diskrit mungkin akan mencakup kejadian di luar lembaga keuangan, seperti perubahan mendadak dalam kebijakan regulasi. Resiko kejadian lainnya termasuk penipuan, pencurian, gempa bumi, badai, penyimpangan, dan pelanggaran kepercayaan fidusia. Semua ini pada akhirnya dapat menyebabkan lembaga keuangan gagal atau rusak parah.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.